Baiklah, untuk di sesi ketiga ini saya akan memperjelas ya atau memberikan informasi rinci tentang pendanaan besarnya yang sudah saya jelaskan untuk pengantarnya di video part 1. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di LPDP ini memiliki ataupun memberikan dana yang fantastis yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah dana SPP, yaitu dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi. Dana SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun untuk besarnya itu disesuaikan biayanya dengan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Intinya dana ini adalah dana untuk kampus. Jadi yang berkenaan tentang keuangan kampus akan dihandle oleh dana SPP ini. Yang kedua yaitu dana pendaftaran. Dana pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktor, baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, ataupun program dokter spesialis pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Adapun dana pendaftaran ke perguruan tinggi tujuan studi dapat ditanggung oleh LPDP. Dana tersebut dibayarkan maksimal 1 kali dengan ketentuan bahwa penerima beasiswa telah dinyatakan diterima oleh perguruan tinggi nomenklatur yang umum digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, antara lain A. Biaya pendaftaran, B. Biaya ujian, C. Biaya registrasi, D. Biaya daftar ulang, E. Biaya pengembangan yang hanya dibayarkan 1 kali, F. Biaya perpustakaan, G. Biaya pendaftaran, orientasi dan pengenalan kampus, H. Biaya administrasi, I. Biaya kemahasiswaan, dan J. Sumbangan biaya pendidikan yang hanya dibayarkan 1 kali selama studi. Adapun untuk jumlah uangnya itu disesuaikan dengan regulasi kampus yang menyelenggarakan ini ya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu adalah tunjangan buku. Dana tunjangan buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan studi ataupun perkuliahan. Dana tunjangan buku ini dibayarkan kepada penerima beasiswa sesuai besaran yang tercantum dan diberikan setiap 1 tahun sekali selama masa studi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Untuk masa studi kurang dari 18 bulan itu menerima 1 kali tunjangan. Untuk masa studi 18 sampai 29 bulan itu menerima 2 kali tunjangan. Untuk masa studi 30 sampai 41 bulan menerima 3 kali tunjangan. Untuk masa studi 42 sampai 53 bulan menerima 4 kali tunjangan. Untuk masa studi 54 sampai 65 itu menerima 5 kali tunjangan, dan yang lebih dari 65 bulan dalam studinya itu memberikan 6 kali tunjangan. Adapun untuk jumlahnya silakan teman-teman lihat di daftar berikut. Yang selanjutnya adalah dana bantuan penelitian. Dana bantuan penelitian, tesis atau disertasi adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka menyelesaikan tesis atau disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan biaya penggunaan laboratorium. Adapun dana yang diberikan itu 15 juta untuk tesis yang tidak menggunakan laboratorium dalam negeri, 25 juta untuk penelitian tesis dalam negeri yang menggunakan laboratorium, 60 juta untuk
disertasi dalam negeri yang tidak menggunakan laboratorium. 75 juta untuk disertasi yang menggunakan laboratorium dalam negeri. 30 juta untuk tesis yang tidak menggunakan laboratorium di luar negeri. 50 juta untuk mahasiswa dalam negeri yang meneliti tesis menggunakan laboratorium. Sebesar 120 juta untuk disertasi yang tidak menggunakan laboratorium, yakni untuk mahasiswa luar negeri, dan 150 juta untuk mahasiswa luar negeri yang menyelesaikan disertasi dengan menggunakan laboratorium. Selanjutnya adalah dana seminar nasional. Dana bantuan seminar internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai pembicara dalam seminar internasional selama masa studi. Dana bantuan seminar internasional ini dibayarkan at cost atau tunai dengan biaya sebagai berikut. 5 juta bila seminar tersebut diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi yang mereka belajar. Dan 15 juta bila seminar itu dilaksanakan di negara yang berbeda dengan studi yang dilakukan oleh penerima beasiswa. Yang selanjutnya adalah dana publikasi jurnal internasional. Dana bantuan publikasi jurnal internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh penerima beasiswa yang diikuti selama masa studi. Dana bantuan publikasi jurnal internasional dibayarkan secara lumsum dengan diberikan maksimal 1 kali selama masa studi bagi program S2 dan dokter spesialis, serta maksimal 2 kali selama masa studi bagi program S3 atau doktor. Adapun besaran dananya untuk publikasi jurnal internasional yang Q1 itu 25 juta, dan untuk yang jurnal internasional Q2 itu adalah 25 juta. Yang selanjutnya adalah dana transportasi. Ya, gampangnya dana transportasi itu adalah dana keberangkatan dan kepulangan atau biaya ganti transport berangkat dan pulang, entah itu ke luar negeri ataupun ke daerah yang lain. Untuk besarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun biayanya, sesuai dengan biaya transportasi yang dilaksanakan. Selanjutnya adalah dana visa. Aplikasi visa diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi residence permit selama durasi studi. Penerima beasiswa dapat mengajukan bergantian setelah salah satu antara dana aplikasi visa atau biaya pengurusan residence permit itu selesai. Artinya, ini adalah untuk mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri, kan menggunakan visa tuh. Nah, nanti biayanya itu diganti. Adapun untuk besaran biayanya itu disesuaikan ya dengan biaya pembuatan visa di masing-masing negara tujuan. Selanjutnya adalah dana asuransi kesehatan. Dana asuransi kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan selama masa studi. Adapun untuk besarannya, untuk yang luar negeri itu besarannya sekelas BPJS tingkat 1 ya. Nanti teman-teman bisa cek berapa ratus ribu itu untuk BPJS kelas 1. Untuk yang luar negeri itu dananya diberikan sesuai dengan standar asuransi kesehatan di negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi. Adapun untuk besarannya itu silakan cek pada foto atau data berikut.
Yang selanjutnya adalah dana darurat. Dana keadaan darurat merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi seperti berikut, seperti meninggal dunia, sakit kronis atau berat yang mengharuskan berhenti studi, dan yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, atau bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam seperti bencana sosial. Untuk dana selanjutnya yaitu dana lomba internasional, yaitu dana yang diberikan kepada penerima beasiswa yang mengikuti lomba internasional. Adapun besarnya, keikutan kesertaan yang bersifat individu itu mendapatkan 30 juta. Untuk keikutsertaan yang bersifat kelompok itu mendapat 100 juta. Untuk selanjutnya yaitu dana tunjangan keluarga, yaitu dana yang diberikan untuk mendukung biaya hidup bulanan keluarga penerima beasiswa yang ikut pindah bersama penerima beasiswa selama studi. Dana tunjangan keluarga hanya diberikan kepada penerima beasiswa S3 ataupun dokter spesialis. Dana tunjangan ini diberikan paling banyak pada 2 orang anggota keluarga yang ikut dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa. Misalkan dapat 10 juta dana bulannya berarti dapat 25. Ya, seperti itulah kira-kira. Untuk selanjutnya yaitu dana insentif kelulusan, yaitu dana yang diberikan kepada penerima beasiswa yang lulus lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Ya, beasiswa atau biaya ini diberikan kepada penerima yang mendapatkan kelulusan 6 bulan lebih cepat, ya, setidaknya. Untuk besarannya itu setengah dari jumlah dana hidup bulanan yang tersisa. Misalkan saya seharusnya kuliahnya 24 bulan, tapi pada bulan ke-18 saya lulus. Itu kan tinggal 6 bulan. Berarti saya dapat dana insentif kelulusan itu dari 6 bulan itu yang tidak diselesaikan atau sudah selesai duluan. Maka dana 6 bulan itu dibagi 2 atau 50% dan itu diambil oleh kita sebagai penerima. Untuk selanjutnya yaitu dana pelatihan kursus wajib. Ini untuk dokter spesialis ya. Dana pelatihan kursus wajib adalah dana yang diberikan kepada penerima beasiswa untuk melaksanakan program yang diselenggarakan oleh kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur klinis. Dalam pelatihan kursus wajib dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu, dan pelatihan kursus wajib dibayarkan maksimal 14 kali secara at cost selama masa studi dengan besaran maksimal 5 juta. Untuk selanjutnya yaitu dana ujian keterampilan. Ini untuk dokter spesialis ya. Dana ujian keterampilan adalah dana yang diberikan untuk ujian terkait dengan suatu kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh kolegium program studi dokter spesialis terkait. Dana ujian keterampilan dibayarkan 2 kali secara at cost dalam 1 tahun dengan besar maksimal 5 juta. Yang selanjutnya adalah dana uji kompetensi dokter untuk dokter spesialis. Dana uji kompetensi ini diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi penerima PPDS yang akan menentukan seorang peserta PPDS mendapatkan sertifikat profesi. Untuk besarnya itu sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu dana tunjangan pendamping. Ini untuk disabilitas ya. Dana tunjangan pendamping diberikan secara lump sum dengan besaran 25% dari dana hidup bulanan yang diterima penerima beasiswa. Adapun ketentuannya, jumlah pendamping yang dapat dibayar oleh LPDP maksimal
2 orang yang terdiri dari anggota keluarga maupun non-keluarga. Total jumlah anggota keluarga dan pendamping yang dapat ditanggung oleh LPDP maksimal 2 orang. Pendamping minimal berusia 18 tahun. Pendamping dapat memperoleh dana tunjangan pendampingan sejak awal masa studi penerima beasiswa yang didampingi hingga akhir masa studi yang ditanggung oleh LPDP. Yang keempat, pendamping yang dapat diberikan dana tunjangan adalah individu yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi di kota tujuan studi. Baiklah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silakan komen apabila memiliki pertanyaan ataupun kritik dan saran. Dan terima kasih.